Baik, eh, kita buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di halaman 88. Halaman 88 sudah masuk dalam perhitungan, ya, formulasi dan bagaimana cara menghitung stres-stres yang terjadi pada horizontal vessel. Nah, seperti biasanya Pak Megesi selalu melakukan awalan sebelum melakukan perhitungan diawali dengan adanya notasi. Saudara bisa lihat di gambar halaman 88. Nah, notasinya ini ada notasi ya, all dimension in inches. Jadi seluruh satuannya dalam inch ya. Kemudian Q itu adalah load on one saddle dalam pound. Jadi jika saddle-nya ada 2, maka load on one saddle itu besarnya berat vessel dibagi jumlah saddle. Jadi Q sama dengan W per N. W-nya adalah berat vessel plus isinya. Sebagaimana rekomendasi sebelumnya, kalau bisa diisi dengan air. Walaupun nanti horizontal vessel-nya diisi gas, tapi rekomendasi untuk perhitungannya full water load. Ya, kemudian R adalah radius of cell, S-nya stress dalam PSI, TS wall thickness of cell, TH wall thickness of head, ya, tidak termasuk corrosion allowance, ya, excluding itu tidak termasuk. Kemudian K adalah konstanta yang bisa dilihat pada halaman 90. Theta-nya adalah contact angle-nya. Baik, di situ kemudian kita langsung masuk ke perhitungannya. Yang pertama, seperti yang telah disebutkan di halaman sebelumnya, halaman 87, bahwa di dalam horizontal vessel nanti akan terdapat 3 stres. Nah, cara membaca tabulasi ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Kolom pertama berbicara tentang stres. Yang kita bahas misalkan di sini ada longitudinal bending stresnya. Yang kedua, kolom kedua berbicara tentang kondisi. Misalnya kondisinya adalah selnya Stephen by head or ring or cell unstephen. Jadi maksudnya kondisi dari horizontal vessel-nya itu bisa selnya itu ada stiffenernya, ya, atau selnya itu ada stiffener by head. Maksud dari stiffen by head ini, head itu dianggap sebagai stiffener. Artinya sel stiffen by head itu jika jarak A-nya dekat ke head. Berapa itu dekat ke head? Nanti ada di bawah itu ada. Ya. Kemudian yang kedua, selnya itu stiffen by ring, jika ada stiffenernya atau ringnya. Atau yang ketiga, tidak ada sama sekali stiffenernya. Jadi bisa ketiga itu nanti juga menghasilkan longitudinal bending stress. Jadi bentuk apapun horizontal vessel, baik ada stiffenernya, tidak ada stiffenernya, atau stiffener by head, nanti akan menghasilkan namanya longitudinal bending stress. Nah, kemudian kolom yang ketiga berbicara tentang maksimum stress terjadi di mana. Kalau longitudinal bending stress, ada 2 tempat terjadinya maksimum stress. Pertama di saddle, at saddle, ya di saddle ini. Di saddle ini nanti akan ada tension stress at the top. Jadi di saddle-nya di bagian atas di sini nanti terjadi tension. Kemudian di sini compression at the bottom, di bagian bawah nanti akan terjadi namanya compression stress. Yang kedua terjadi di midspan. Midspan itu apa? Midspan itu adalah posisi pada tengah vessel, di tengah-tengah ini.
Kalau di tengah nanti tensionnya terjadi at the bottom, pada bagian bawah di tengah sini nanti terjadi tension, sedangkan bagian atas di tengah itu terjadi namanya compression. Jadi di longitudinal bending stress ada di saddle dan ada di midspan. Masing-masing ada dua, yakni tension and compression. Di saddle tensionnya di atas, kompresinya di bawah. At midspan tensionnya di bawah, kompresinya di bagian atas. Kolom berikutnya berbicara tentang formula, rumus untuk menghitung stres longitudinal bending stress. Nah, di sini ada S1. Kalau at saddle, maka ngikuti baris yang atas ini formulanya. S1 sama dengan plus minus, ada rumusnya di situ, bisa dibaca QA dalam kurung 1 minus 1 min A per L ditambah R kuadrat min H kuadrat dibagi 2AL dibagi 1 plus 4H per 3L dalam kurung. Di situ ada catatan see note on facing page. Ya, see note on facing page. Mana facing page-nya? Ada di halaman 89. Nah, di sini kita lihat, saudara perhatikan, notes-nya adalah ya stress, positive value denote tensile stresses and negative value denote compression. Jadi nanti pada saat menghitung S1 itu ada plus minus. Kita ngitung tension saat harganya positif dan kita ngitung compression dengan memasukkan negatifnya. E-nya adalah modulus elastisitas ya dalam BSI. Kemudian catatannya juga longitudinal bending itu adalah di situ tertulis the maximum bending stress S1 may be either tension or compression. Jadi bisa jadi maximum bending stress S1 itu ya bisa tension atau bisa juga compression. Nah, cara memasukkan konstantanya bagaimana? Di situ tertulis ya computing the tension stress in the formula S1 faktor K the value of K1 shall be used. Jadi kalau kita mau menghitung tension stress maka harga konstantanya adalah K1. Kemudian, computing the compression stress in the formula S1, faktor K, value of K8 shall be used. Jadi kalau saya mau menghitung kompresinya, maka K-nya di situ adalah K8. Kemudian catatan berikutnya, when the cell is stiffen, jika selnya itu ada stiffenernya, the value of factor K, nilai K-nya itu jadi 3,14 untuk S1. Kemudian di sini ada the compression stress is not factor. Jadi compression factor itu tidak usah dihitung jika ya in steel vessel, untuk vessel yang terbuat dari baja, jika T per R-nya lebih besar sama dengan 0,05. Makanya sebelum melakukan perhitungan stres ini, saudara lihat dulu perbandingan T per R ini. T per R. Apakah T per R-nya lebih besar sama dengan 0,05. Kalau lebih besar dari 0,05, saudara tidak usah ngitung S1 yang nilainya negatif compression itu. And the vessel is designed to be fully stressed under internal pressure. Ya. Kemudian di sini catatannya adalah use stiffening ring if stress 1 melebihi dari maksimum allowable-nya. Jadi gunakan stiffener jika hasil perhitungan S1 itu melebihi dari allowable stress. Nah, allowable-nya di mana? Allowable-nya bisa dilihat pada kolom terakhir, kolom yang kelima. Di sini disebutkan allowable-nya adalah pada saat kita menghitung tension, maka allowable-nya adalah in tension plus stress due to internal pressure PR per 2TS. Jadi S1 nanti ditambahkan PR per 2TS tidak boleh melebihi allowable stress.
value of material dikali dengan joint efisiensinya. Jadi PR per 2TS, S plus S1 atau S1 plus S1 plus PR per 2TS harus kurang dari sama dengan nilai allowable stress S dikalikan dengan joint efisiensi. Nah, allowable stress itu bisa dilihat di ASME 2. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Semoga saudara semua dimudahkan oleh Allah SWT untuk memahami perhitungan-perhitungan yang ada di dalam horizontal vessel support by saddle. Oke, terima kasih. Semoga dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.